Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain. Apakah hubungan itu berupa ikatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Darsi Anadia Putri Utami dengan NIM 2210202001 dari kelas PAI A. Mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Fadil, MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Untuk tahu penjelasannya, mari simak video ini. Pengertian munasabah Al-Quran. Munasabah berasal dari kata bahasa Arab nasabah, yunasibu, munasabah, yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Secara etimologis, munasabah berarti al-musyakalah, saling keserupaan, dan al-muqarabah, saling berdekatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pengertian dan perincian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan ayat dengan ayat dan hubungan surat dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, dan merupakan suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Selanjutnya, macam-macam munasabah Al-Quran. Secara umum, munasabah Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Menurut As-Suyuti, munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi untuk menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Dan yang kedua adalah munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Adapun contoh dari munasabah antar surat dengan surat sebelumnya terdapat di dalam Quran Surah Al-Fatihah yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang mendapatkan jawaban dalam permulaan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya, macam-macam dari munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, munasabah antar bagian suatu ayat, dan yang kedua, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, dan yang ketiga, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Yang keempat, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Yang kelima, munasabah antar awal surat dan akhir surat yang sama. Dan yang terakhir, munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Misalnya pada permulaan surah Al-Hadid ayat 57 yang dimunasabahkan pada akhir surat Al-Waqiah. Lalu, apa sih kegunaan dari kita mempelajari munasabah Al-Quran? Mempelajari munasabah Al-Quran yaitu dapat membantu kita memahami keterkaitan antara ayat-ayat dalam Al-Quran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tukang gigi bawa gergaji, lalu ditaruh di dalam peti. Takkan rugi belajar ngaji, setiap huruf damaikan hati. Baiklah teman-teman, demikianlah video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.